Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Tambarjo, yang kami hormati narasumber dan Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Tambarjo. Dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Tambarjo tanggal 25 Oktober tahun 2023 dimulai. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Kami hendarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada Bapak Asrul Fuad, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam tabaraka wa ta'ala wa sahabatihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika كريم علي بسلطانك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من الغنيمة من كل الفوزان إلى الجنة والنجاة من النار رفع عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأكرم كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri 2 Tenggarjo kepada Bapak Purnomo SPD SD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi bermacam-macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan besar Muhammad SAW yang mana dengan perantara beliaulah kita mendapat hidayah, karena beliaulah yang mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman hidayah dengan ajaran agama Islam, tapi yang tidak agama Islam. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Tenggarjo, ucapkan terima kasih karena telah bisa mengikuti acara siang hari ini, yaitu acara disiplinasi budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Akhil Yustri SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9. Nanti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentunya budaya positif ini perlu kita lakukan dan perlu kita terapkan, karena tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru adalah membawa siswa kita sebagai pendidik. Tentunya ada siswa yang kita hadapi, kita bentuk agar budaya positif ini bisa diterapkan atau dilaksanakan oleh siswa-siswa kita. Karena apa? Untuk membentuk sebuah karakter bangsa, terutama atau anak, itu perlu adanya pelatihan, perlu adanya latihan sejak dini. Ya, dimulai tugas kita adalah dari sekolah dasar. Ya, budaya positif inilah nanti tugas kita untuk membawa anak-anak kita agar mereka adalah bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini adalah hal yang tidak mudah, ya, karena semua itu harus melalui tahapan-tahapan atau waktu yang juga lama untuk merubah sifat seseorang atau anak itu agar menjadi berperilaku yang positif. Itu tentunya harus ditanamkan sejak usia dini. Banyak pelatihan, bergaulnya juga di tempat yang positif. Kalau anak juga bergaul di tempat yang positif, tentunya nanti akan tertular, ya, karena temannya berbuat baik, kok dia mau berbuat jelek itu malu. Tentunya itulah bergaulnya juga di tempat yang positif.
untuk membangun generasi muda atau masyarakat yang banyak ini, tentunya tugas kita sekop kita adalah melalui lembaga kita masing-masing. Kalau di SD sini SD Dwarambarjo, mari penerapan budaya positif mulai dari apa saja nanti akan diterangkan lebih rinci oleh narasumber kita. Bagaimana bentuknya, tentunya ini nanti tugas kita sendiri. Dan harapan kita adalah, harapan saya terutama bagi yang belum mengikuti guru penggerak, saya sarankan untuk ikut, karena tentunya banyak sekali manfaatnya baik secara pribadi maupun nanti di lingkungan kerja kita. Alhamdulillah di lembaga kita sudah ada 2 guru penggerak, tentunya nanti akan membuat sekolah kita bergerak, akan lebih maju. Tentunya nanti jangan sampai kita sudah punya guru penggerak 2 ternyata hanya tidak tergerak. Jadi namanya slogannya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tentunya nanti akan menggerakkan kita yang hanya diam ini. Tentunya harapan saya khususnya yaitu untuk menggerakkan teman-temannya yang ada di lembaga ini. Ya, mari kita dukung selalu program guru penggerak ini. Ya, terutama harapan saya adalah yang lain juga ikut mengikuti. Terus yang sekarang sedang berjalan tetap kita dukung, ya, seperti hal ini ya, kita tetap mendukung. Jangan sampai kita tidak kompak, ya, kita satu lembaga harus kompak karena kita saling memerlukan. Guru penggerak juga memerlukan temannya, ya, kalau tidak didukung ya tidak akan berjalan. Jaga itu sedikit yang saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Ibu Akil Yusri SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan tahun 2023. Kepada Bu Akil disilakan. Terima kasih, mohon izin. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tambarjo dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tambarjo yang saya banggakan. Pada siang hari ini saya bersyukur dan berterima kasih atas support dan dukungannya, sehingga sampai saat ini saya berada di titik ini di modul 1.4. Untuk itu saya melaksanakan tugas untuk menyampaikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu serta warga sekolah yang ada di SD Negeri 2 Tambarjo. Untuk itu kita akan memasuki materi. Sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Nah, supaya suasananya tidak tegang, ini nanti akan saya tayangkan ada gambar dan tulisan. Silakan Bapak Ibu untuk menebak gambar apakah ini. Nah, ini ada kura-kura, ada U, ada N. Kira-kira apa ya? Ada sepatu juga. Waduh ya, kura-kura pakai sepatu. Cocok nggak ya? Ada lagi? Ukuran sepatu, betul. Luar biasa. Berikutnya, ini ada anaknya bebek, ada jam, kereta cocok nggak ya? Apa ya? Ada bebek, wah bebek tajam.
keren Pak Arif. Ya, berikutnya terakhir nih. Jangan kalah. P-nya jadi H. Ada keluk-keluknya itu. Apa itu? Ada bola masuk di gawang. Gol. Kemudian ada oke. Gol oke. Apa ya? Gol kois. Asah. Gol asap. Asah golek betul. Terima kasih Bu. Amin. Luar biasa. Ternyata Bapak Ibu SDN 2 Tambarjo luar biasa. Berikutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Perwujudan nilai-nilai dan keyakinan. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dengan budaya positif itu juga. Contohnya malu untuk datang terlambat ke sekolah, tidak boleh menyontek gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nurul, luar biasa. Ya betul. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan. Jadi sudah yakin bahwa kita harus datang pagi hari. Jadi malu kalau datang siang hari. Ya, apa yang disampaikan Bu Nurul tadi sudah mewakili dari jawaban ini. Jadi selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapkan. Tentunya kalau kita sebagai seorang guru mempunyai harapan untuk siswa kita menjadi lebih baik. Begitu ya? Bapak Ibu, ini ada konsep inti budaya positif. Nanti akan saya bagi beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini biasanya kalau ada yang bulat-bulat itu pasti kita sudah hafal. Apa ya itu? Iya, profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita saat ini sudah diajari untuk memberikan kebebasan kepada anak, bahwa tidak semua anak sama untuk menerima pembelajaran kita. Artinya kalau kita diberi tugas satu, boleh dibuat menggambar, boleh dibuat puisi, boleh dibuat menyanyi. Jadi bebas untuk anak-anak. Kalau belum bisa membaca, Bu saya lesan ya Bu, boleh. Gitu ya. Karena kita ada sudah diajar di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Apa saja itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkeberanian global. Dan ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next, berikutnya adalah tentang psikopersepsi tentang teori kontrol. Ini dari psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dinamakan Coase teori, meluruskan beberapa psikopersepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini guru itu mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga sama, masih ilusi juga. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga masih ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang kita memaksa murid kita, kamu itu harus gini, ya. Next, kita akan melihat
Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Kadang-kadang kalau kita memaksa, Mas, harus ini, harus kamu tuh menggambar, digambar, tidak bisa saya, kamu tuh harus bisa. Kadang-kadang seperti itu kita. Ternyata ini ilusi guru dalam maksud teori mengontrol murid. Oke, berikutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu untuk memengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Bapak Ibu, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Misalnya, ayo Mas, bangun pagi, sekolah. Nanti kalau tepat waktu tak kasih hadiah loh. Nah, ini bujukan awalnya. Lama-lama dia ketergantungan. Oh iya, udah pagi aku itu hadiah sama bu guru. Jadi itu tergantungan ya. Kemudian berikutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk membawa murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentitas bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kayak kudu ini loh, teko isu iki kudu ini, kamu mungkin guru kecewa. Nah, jadi kadang-kadang kita terlalu mengkritik, terlalu keras pada mereka. Kemudian, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang-kadang kita sadari ya, kita sebagai orang dewasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, tetapi selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dan untuk jangka waktu yang panjang. Oke, dalam waktu pendek mereka menurut, tetapi dalam jangka panjang mereka akan menjadi anak-anak pemberontak. Kalau nggak dipaksa, yo gak gelem aku, gitu. Berikutnya, nah ini ada perubahan paradigma. Ini ada gambarnya tangan mengepal. Ibaratnya ada seorang A dan B. Seorang A ini memegang secari kertas, contohnya dia membayangkan kertas ini ditulis, kemudian dibayangkan benda yang sangat berharga. Misalnya kita punya sangat berharga itu, misalnya punya kalung 50 gram misalnya. Kemudian yang B, bagaimana caranya membujuk supaya kepala ini tadi dilepas, mulai dari halus, kemudian rayuan, menyuap, enggak toh, buka atau dikit, buka sedikit toh, enggak bisa, aku harus menyimpannya, dikit loh, buka tak tumbasnya, jajan, enggak bisa aku, katanya si A. Tapi sama-sama, orang berbuka, awas minggu dan sampai mengancam, ya. Nah, itu adalah apa yang terjadi selanjutnya jika A tidak mau membuka pegangan kepalan tangan atau genggaman tangan tadi, karena sudah dirayu sampai mengancam oleh si B, karena si A kuat. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon atau terkontrol. Siapa sesungguhnya yang
berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ada dibujuk gagal, akhirnya dipaksa. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak, semua orang mempunyai tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menggali hal yang baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi sama-sama, kerjasama, dan menang. Nah, berikutnya ini tadi dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Desis. Ada beberapa poin yang disampaikan di sini, mulai dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi nggak bisa orang lain mengontrol Anda, hanya Anda sendiri yang bisa. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, betul. Semua perilaku akhirnya akan mempunyai tujuan. Kemudian model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan menciptakan pilihan yang baru. Kemudian sampai akhirnya nanti semua perilaku memiliki tujuan ini. Titik akhirnya adalah membuat keyakinan kelas. Jadi kita praktekkan di masing-masing kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini kelas ini sudah ada keyakinan kelas luar biasa ini. Ya, kemudian yang model berpikir menang dan menang adalah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nanti berikutnya ada video bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Berikutnya adalah disiplin positif. Apa yang dimaksud disiplin? Menurut bahasa latinnya adalah disiplina, yang artinya belajar. Maka asal dari kata berkoneksi dengan disiplin diri dari menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi saat ini kata disiplin berubah menjadi, ketika ada katanya patuh, disiplin itu patuh, maunya gitu ya. Cenderung pada umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyampaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kata harus disiplin, sudah takut anak-anak, disiplin. Kalau kita upacara, disiplin, udah diem, gitu kan? Nah, coba kita akan pelajari di sini bagaimana cara memahami arti sebenarnya disiplin itu supaya menjadi nyaman dan kita hargai pencapaiannya. Nah ini disiplin positif, yaitu belajar, kemudian dibagi dua ya. Kemudian itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari perubahan dari dalam diri kita, dalam diri anak, bukan dari orang lain. Berikutnya adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini adalah yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan organisasi ya. Ada profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong mandiri, kreatif dan kenal kritis. Kemudian ada ibu, ada toleransi, rasa hormat, dan berjanji dan komitmen. Kemudian ada life skill. Nah ini harus ditanamkan kepada anak, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain atau meremehkan atau mengenyek gitu ya, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya adalah ini ada daftar nilai-nilai kebajikan, ada peduli, rajin, cerdas, dan rasa hormat.
dan bawahnya itu sama semuanya. Berikutnya adalah perubahan pada modul 1.4 angkatan 9 ini. Penambahan materi pada cukup oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur, hasil risetnya menjadi 8. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya yang 3 adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini kita bisa tebak. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau penghargaan. Mencatat, ini kasus ya kalau itu apa yang kita lakukan. Kita coba bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa? Ini hukuman. Nanti kita cocokkan, boleh. Lari melayang lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Mari kita cocokkan jawabannya. Nah, betul, luar biasa teman-teman kita semua. Kalau ini sudah paham semua ini calon-calon CGP berikutnya nih. Amin. Oke, berikutnya. Nah ini ternyata di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa sih itu hukuman? Jadi kita selama ini mari kita koreksi diri kita masing-masing, termasuk saya juga. Nanti yang masih menjalankan yang mana gitu ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini untuk murid ya, untuk dari guru ke murid, membuat anak sakit fisik maupun hati. Misalnya tadi suruh lari untuk jangka waktu yang lama. Kalian waktu Bapak Ibu mesti kalian waktu dihukum sama gurunya dulu, dicubit atau digabrek, mesti masih ingat sampai sekarang, ya kan? Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kayaknya bohong, bukan aku yang ngambil ikan, mancing di ikan di kolam, bukan aku itu, tapi si A. Karena akhirnya menyalahkan orang lain, dengan dan marah, rasa bersalah, dipermalukan. Wopo ini awas lembu atau melepuh. Nah, jadi kita kadang-kadang memerlukan murid, merasa tidak dihargai. Nah, ini konsekuensi, yaitu sesuatu juga harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nggak enak kan habis nyenggol, akhirnya suruh ngepel. Jadi waktunya lapar-lapar, nyenggol disuruh ngepel, nggak enak di jangka waktu yang pendek. Tapi nanti jangka panjang dia akan merasa tanggung jawab. Kemudian anak menghargai disiplin. Stimulus atau tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pilihan hak dibuat tidak nyaman. Hak waktu niki mama tadi kamu ngepel, ya. Kemudian diasingkan untuk sementara. Ya udah, sampai dulu nanti baru ketemu lagi. Ya begitu. Berikutnya adalah nilai kebajikan. Nah, ternyata setelah ada belajar di sini ada yang namanya restitusi. Di Merdeka Belajar dari kita awal dulu adalah hukuman, kemudian konsekuensi. Sekarang menurut kita konsekuensi sudah bagus gitu kan. Ternyata sekarang ada lebih bagus lagi adalah restitusi. Apa itu? Contohnya adalah hukuman, sesuatu yang harus menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sama, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah ini yang kedua. Kita lihat yang poin kedua. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang.
selalu inget-inget. Aku dulu itu enggak pakai topi waktu pacar, disuruh berdiri. Sampai dewasa, sampai punya cucu dia masih ingat, gitu ya. Kemudian konsekuensi sama, tetapi jangka waktu pendek, tidak nyaman untuk anak atau siswa dalam waktu jangka pendek karena dia harus melakukan konsekuensinya, harus dia lakukan. Nah ini kalau institusi adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia diajak bicara baik-baik, bagaimana dia untuk disadarkan dia, berarti dia dari dalam dirinya untuk mengubah dirinya. Itu. Berikutnya adalah ini, dia lebih detailnya ini, tidak hukuman tidak terencana tiba-tiba. Memang terlambat deh, kamu jawab hari apa, bersih kamar mandi kan gitu. Dan konsekuensinya disepakati karena sudah aturan di kelas, maka harus kamu lakukan. Kalau kamu tidak bawa buku tulis, maka apa yang kamu sepakati itu kamu lakukan. Gitu. Kemudian ada restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, kamu tadi nggak bawa buku, tuh kenapa? Kita gali apa masalahnya, dan kita kasih solusi kepada anak itu. Dan untuk mengingatkan sesuai dengan keyakinan di kelas dan untuk tidak mengulangi kembali. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata di dalam kita mendidik siswa kita ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita lakukan dan kita pahami. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi anak-anak ini harus diajari untuk bisa bertahan hidup dalam keadaan apapun, tidak dimanjakan. Biasanya di rumah pakai AC, ya di sekolah ya seadanya. Apa itu tempatnya, bagaimana kita harus kemudian bagaimana bisa makan sayur, atau bagaimana kita bisa berbagi sama temannya supaya kita bersama-sama tidak kehausan juga. Kemudian cinta dan kasih sayang, kita memberikan kasih sayang kepada anak seperti anak kita sendiri. Kemudian kebebasan, memberikan pesan pada anak untuk memilih. Biasanya, Bu di lapangan ya Ibu olahraganya, oke, selama itu materinya sesuai dengan apa yang diminta anak, oke, kita turuti. Berikutnya kesenangan, kita harus memberikan hak pada mereka kesenangan. Kelima adalah kekuasaan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi ada 2, yaitu intrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dari luar ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, biasanya contohnya kalau ayo yang sudah hafal perkalian 1 sampai 10 saya kasih hadiah. Nah ini motivasi, tapi dari luar, intrinsik ya. Kemudian berikutnya adalah yang dari dalam, intrinsik, untuk menjadi orang yang merasa inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya saya sholat yang 5 waktu tanpa diubrak-ubrak sudah melakukan. Jadi karena tahu dirinya sendiri untuk apa gitu. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah ini ada 5 poin. Apa sih gambarnya kok lucu-lucu ya? Nanti kita masuk di mana selama kita ngajar, selama jadi guru itu masuk di mana? Di posisi mana? Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini kecil-kecil ya. Kalau penghukum, kita coba lihat. Penghukum ini guru berbuat menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya berkata begini, kalau kamu tidak melakukan ini, tadi tidak jatuh, nah kamu itu lari ya. Nah itu penghukum ya. Kemudian sebagai pembuat orang bersalah, dia banyak ceramah, dia banyak mengatakan, kamu seharusnya, kamu itu sudah tahu ya, ibu itu lelah sekali,
Ya, jadi dia kamu itu tidak kerjakan ini diajari perkalian loh. Dari tadi sudah diajari, orang ngerti-ngerti. Nah, itu adalah membuat orang rasa bersyukur. Duh, salah meneh, kok salah terus. Akhirnya saya itu salah, Bu Guru kecewa sama saya. Ya sudah Bu, saya nggak usah diajarin kayak gitu. Ya, jadi kita membuat orang merasa bersalah. Nah, ini yang ketiga, guru sebagai teman. Guru membuat alasan untuk muridnya. Biasanya dia berkata begini, ayolah dikerjakan. Masa kamu tidak bisa mengajarkan, tidak mau melakukan untuk ibu? Nah, ayolah. Jadi dia mengajak begitu. Kalau pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Sesuai dengan peraturan apa yang dia buat. Kemudian itu ini sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini bukan manajer yang manajer perusahaan ya, ini perusahaan manajer yang dalam bidang pendidikan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari apa yang kamu lakukan tadi ini, apa yang perlu diperbaiki? Ayo apa? Jadi dia bertanya terus, dia menggali, tanya. Jadi dia, oh iya, aku yang salah. Oh ya, aku ada yang mengubah supaya aku tidak melakukan lagi. Jadi ungkapan dari diri anak sendiri. Ini contohnya tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah poinnya lagi, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Nah, ini menjadi penghukum. Kemudian, ayolah demi ibu dan bapak guru, makanya kamu ini kerjakan ya, sampai selesai. Tungguin, kan? Jadi enak seperti teman. Yang ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Hari ini biasanya dapat stempel, dapat reward, gitu ya. Itu sebagai pemantau. Kemudian sudah yakin sudah dijalankan ini ya. Luar biasa senang anak-anak di sini dapat reward, dapat stiker gitu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir. Orang iso terus sama masih mau. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, ini keyakinan kelas. Selama ini kita sudah mulai praktek membuat keyakinan kelas. Kalau dulu, zaman kita dulu adalah peraturan kelas. Apa samakah dengan keyakinan kelas? Nanti kita akan pelajari berikutnya, ya. Kemudian dibentuklah, kemudian ada keyakinan kelas akan terjalin lingkungan positif, akhirnya menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini ada yang tahu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kalau peraturan kelas itu yang membuat satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas yang terus-menerus dilakukan, akhirnya menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan itu yang membuat semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat bertiga beri aplaus dulu. Iya betul. Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah satu pihak saja. Kemudian kalau keyakinan bersama-sama. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita bisa praktekkan bagi yang belum membuat, bagi yang sudah, luar biasa. Bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal. Jadi tidak melarang, ya. Tidak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, bahasanya positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang penting dikit terlaksana, tidak usah banyak-banyak, tapi nggak terlaksana, percuma. Berikutnya adalah semua warga sekolah, yang membuat adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi diskusi bersama-sama dalam satu kelas, ya. Nah, ini bedanya. Kalau kita waktu dulu peraturan, masih ingat ya, kalau kita masih di perpustakaan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan.
Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan yang membuat biasanya bapak kepala sekolah atau dari guru ya. Ini. Kalau keyakinan kelas itu diringkas. Tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, sebenarnya sama. Diringkas menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab bisa bermacam-macam ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini masuk ke dalam menghormati orang lain. Jadi kita nanti membuat keyakinan kelas cukup tanggung jawab. Apa aja yang sudah disampaikan anak tadi kita ringkas bersama-sama. Masuk dalam kalau dilarang melakukan kekerasan. Nah ini termasuk bullying, termasuk mengejek, kemudian memukul, itu masuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Kemudian itu masuk dalam kesehatan. Dilarang merokok, itu masuk dalam kesehatan. Ya. Kemudian gunakan masker ini pada waktu sakit. Itu masuk dalam keselamatan dan kesehatan. Ini caranya nanti membuat tabel ada, kalau Bapak Ibu ini ada tabel T dan Y. Cara membuatnya jika nanti mengalami kesulitan. Nah ini yang tabel Y adalah terlihat. Bahasanya adalah sopan dalam berbicara. Terdengarnya adalah selamat pagi, assalamualaikum, ya. Berperilakunya seperti apa? Tersenyum ramah. Nah itu. Kalau kemudian berpakaian rapi dan bersih, dan gemar bergotong royong, peduli terhadap lingkungan, belajar dengan rajin. Kalau terdengarnya, apa boleh saya meminjam pensilmu? Jadi yang kita dengar di telinga itu ya. Kemudian perilakunya adalah kita menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian saling membantu, bersemangat dan antusias. Kemudian meminta izin dulu ketika meminjam barang. Ini yang tadi sama, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Mengucapkan salam dan sapa itu tampak seperti. Berpakaian rapi karena kita tampak. Kemudian kalau tidak bertampak adalah kebalikannya, bersikap cuek dan acuh. Berikutnya adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi? Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Pada tahap ini menstabilkan identitas adalah berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah salah. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita ingin mencari solusi bersama-sama ya. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita menghargai anak ini, menstabilkan identitas. Kenapa tadi seperti itu? Ya, mencari kenapa yang menstabilkan identitas tadi. Kemudian menstabilkan tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa tadi melakukan itu. Tadi contohnya, misalnya tadi makan di kelas. Kenapa tadi makan di kelas? Dia kasih alasan. Aku tadi tidak sarapan karena aku bangkong. Ya seperti itu. Ya. Berikutnya adalah, oke, kita akan lihat contoh cara menyelesaikan. Kita akan lihat videonya sebentar. Bisa diputarkan. Ini nanti kita akan tayangkan video cara menyelesaikan masalah secara segitiga restitusi. Yang pertama adalah kasusnya makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat
makan sambil tersembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan tahapan restitusi. Mas Niko sudah istirahat? Sudah belajar, nak? Kira-kira kasih tahu nggak kenapa keluarga panggil di sini? Iya, makanya kita sudah waktu pelajaran ya, Kak. Kenapa Mas Niko? Nah, kita ini tidak sarapan. Berapa ya tidurnya jam berapa Mas Niko ini? Jam 10 sore kemana, nak? Kemarin sampai malam sama teman-temannya. Iya, kira-kira tadi itu dokternya punya masalah kalau makan di kelas pada waktu pelajaran. Salah ya. Nah, kalau salah tidak sesuai dengan keyakinan di kelas kita kan, ada apa aja coba? Jujur, terus. Nah, pada waktu belajar berangkat tidak termasuk yang mana? Oke, pintar. Nah, sekarang buat yang marah, tapi buat yang kasih solusi sama Mas Riko. Mas Riko berarti tidurnya tidak boleh malam-malam, hanya dikurangi biar bangunnya pagi, biar bisa sarapan ya. Oke, nah dari sini mulai kapan Mas Riko berjanji untuk tidak mengulangi lagi untuk tidak makan di kelas pada waktu pelajaran? Besok dulu ya Mas Riko ya. Oke, Mas Riko hebat. Terima kasih Mas Riko. Oke, terima kasih Pak Tri. Next, oke. Tadi adalah contoh dari penanganan seketika restitusi. Nah, ini penerapan budaya positif di sekolah yang sudah kita lakukan, yaitu pembiasaan 5S. Salam, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran. Kita sudah kita lakukan juga sebelum acara ini, kita juga berdoa. Kemudian adalah menjaga kebersihan. Setiap pagi sudah dijadwal piketnya sesuai dengan kesepakatan kelasnya, jadwalnya. Kemudian ada dengan semangat, senang hati pada mengikuti pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu humanis. Kita kadang-kadang perlu kedekatan dengan anak-anak. Anak-anak punya salam, yaitu kreatif, inovatif, semangat, selalu. Bisa dipraktekkan kanan kiri. Kreatif, inovatif, semangat, selalu. Oke. Ya, luar biasa. Anak sudah hafal ini. Kemudian yang ini adalah salah satunya adalah membuat kesepakatan anti perundungan. Sudah kita lakukan kemarin. Luar biasa sekolah kita bekerjasama dengan Publikatif. Mas ya, Pak Polisinya kesini untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak dan kita membuat keyakinan sekolah, yaitu tentang anti perundungan. Jadi anak-anak tanda tangan dengan bawahnya namanya. Nah, luar biasa anak-anak ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang sudah kita lakukan bisa bertambah terus menjadi baik, karena kita membentuk generasi ini, generasi emas menjadi lebih baik. Terkhusus adalah SD Negeri 2 Tambarjo. Nah, ini slide yang kita tunggu adalah slide yang terakhir. Ini adalah refleksi. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan apa yang sudah didapat tadi dari penjelasan yang sudah sampaikan tadi. Silakan untuk ditulis, kemudian nanti ditempelkan bersama di sini. Boleh, yang sudah boleh ditambah di sini. Boleh ditambah di sini.
Buatnya sudah. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan adalah jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mengubah apa. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran Among, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sosialisasi ini, sebagai teman, sebagai manajer kah, sebagai pengukur, pemantau, ya teman. Kemudian 4, saya akan menjadi Among yang seperti apakah yang setelah mengikuti sosialisasi ini. Jadi kita ada mengalami perubahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang sudah boleh ditempel di sini. Monggo, monggo balik. Nggih. Boleh. Sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih luar biasa. Berarti monggo. Ya, Bu Sartini, tidak. Yes. Luar biasa ya. Nih. Ya. Luar biasa. Nah, dari refleksi ini saya akan bacakan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Saya lebih bijak dalam menyikapi masalah. Kemudian perasaan menyenangkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Rasanya senang. Wah, luar biasa. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti sosialisasi ini, sebagai manajer dan teman. Luar biasa ini. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah yang setelah mengikuti sosialisasi ini, menjadi Among teman yang menyenangkan sehingga anak menjadi lebih baik. Tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan saat ini, semoga menjadikan kita menjadi lebih baik dan melanjutkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terkhusus SD Negeri 2 Tambarjo. Terakhir adalah terima kasih, dan kita semua adalah guru penggerak dari tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Tida. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif dari narasumber yang hebat, yaitu Ibu Agil Yustri SPD. Semoga pemaparan tadi dapat kita terapkan dan dapat kita aplikasikan untuk kemajuan sekolah kita, khususnya yaitu SD Negeri 2 Tambarjo, dan membawa perubahan yang besar untuk dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutup. Marilah acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Saya hendarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi taqallah billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.